Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Selamat datang kembali di episode kelima, ya, dimana pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat gerak pada manusia yang terdiri dari ilmunya adalah osteologi, kemudian miologi dan artologi. Nah, pada episode kelima ini kita masuk pada satu persatu pembahasan mengenai ketiga alat gerak tersebut. Nah, di episode kelima ini kita coba akan bahas mengenai osteologi. Nah, sesuai dengan prinsip atau definisi dari pengertian ilmu anatomi, bahwa tugas daripada ilmu anatomi itu adalah menguraikan. Nah, pada bagian kali ini kita coba akan menguraikan apa itu osteologi, kemudian bagian-bagian yang terdapat di dalamnya, ya. Pada dasarnya osteologi itu terbagi atas 4 hal yang akan kita urai. Yang pertama nanti kita akan urai mengenai os trunkus, kemudian os cranium, cinguli extremitas inferior dan cinguli extremitas superior. Namun sebelum kita bahas satu persatu atau poin per poin dari subbahasan tersebut, saya akan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara untuk jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, dan share video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya. Seperti itu, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, sebelum kita masuk pada sub bahasan yang tadi saya sebutkan di awal, saya ingin ungkap dulu apa itu pengertian osteologi. Jadi osteologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bermacam-macam tulang pada manusia. Ya, jadi osteo tulang, kemudian logi itu adalah ilmu. Jadi osteologi itu kalau didefinisikan secara harfiah adalah ilmu yang membahas tentang bermacam-macam tulang. Nah, jadi itu osteologi. Sementara kerangka tulang yang melekat pada manusia mulai dari kepala sampai ujung kaki itu disebut dengan skeleton. Nah, nanti kita akan bedakan apa itu osteo, kemudian apa itu skeleton, ya. Jadi itu pada bahasan slide pertama ini, ya. Mudah-mudahan dipahami. Contoh sederhananya ini, ya. Osteo itu tulang atau satuan persatuan. Misal saya ambil tulang pada jari saudara. Nah, tulang pada jari saudara itu dinamakan osteo, ya. Jadi itu maksud daripada osteo. Nah, sementara untuk skeleton itu kumpulan beberapa tulang. Mulai dari tulang tengkorak sampai pada tulang ujung kaki. Terbentuk, tersusun dengan rapi, terstruktur dengan rapi, kemudian membentuk kerangka. Itu namanya skeleton. Kira-kira itu perbedaan antara osteo kemudian skeleton, ya. Jadi istilah-istilah itu selalu diingat karena tugas daripada anatomi selain daripada mendapatkan ilmu urai, kita juga harus memahami istilah-istilah yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi itu. Saudara-saudara sekalian, jadi tulang itu terbagi dalam 3 jenis, ya. Nah, jadi tulang yang menyusun tubuh manusia itu terbagi dalam 3 kategori, ya. Ada yang dinamakan tulang pendek, kemudian ada yang dinamakan dengan tulang pipih, kemudian ada yang dinamakan dengan tulang panjang. Nah, pada slide kali ini ada sedikit tugas yang saudara harus selesaikan, ya. Apa tugasnya? Saya ingin saudara menjelaskan definisi tulang pendek itu apa, itu yang pertama. Kemudian berikan contohnya, ya. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan tulang pipi? Kemudian berikan contohnya, ya. Ketiga, tulang panjang. Apa maksud dari tulang panjang? Kemudian berikan contohnya.
Nah, itu tugas yang harus saudara selesaikan pada slide kali ini ya. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin ulas kembali bahwa tulang ini merupakan alat gerak yang pasif. Kenapa dikatakan pasif? Karena sifatnya sebagai tuas atau pengungkit. Nah, jadi tulang ini tidak bisa bergerak jika tidak ditarik oleh otot. Tetapi mengenai fungsi paalnya itu nanti akan dibahas pada mata kuliah fisiologi olahraga di semester selanjutnya. Nah, tugas kalian hanya pertama menguraikan, kemudian memahami istilah-istilah yang terkandung di dalam alat gerak pasif ini atau osteo ini ya. Jadi itu. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi itu mungkin sekilas mengenai osteologi yang hari ini kita pelajari secara bersama. Meskipun singkat, harapan saya ini dapat mewakili dari materi yang cukup panjang, nanti akan kita urai satu persatu ya. Jadi itu dasar atau dalil pertama dari mata kuliah osteologi atau anatomi ini ya. Sekali lagi, selesaikan misi yang terkandung di dalam tugas ini, yang terkandung di dalam pembelajaran ini. Seperti biasa, saya berikan tenggat waktu paling lama 1 minggu setelah video ini dirilis ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.